kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Kemarin kan sudah membuat tabel dan form ya. Hari ini kita akan belajar tentang relationship atau hubungan antar tabel ya. Kemudian terakhir kita akan membuat report ya. Oke, saya tampilkan dulu hasil kerjaan kamu ya, salah satu. Oke, ini hasil tugas dari Okta ya, Okta 11 PS1. Oke, ini bisa dibuka ya. Oke, kemarin sudah ditugaskan untuk membuat tabel dan form ya. Ini dalam posisi tertutup semua ya, di close semua. Jadi kalau kita ingin membuka tabel ya, formnya harus tertutup. Begitu juga kalau kita ingin buka form, tabelnya harus dalam keadaan tertutup. Oke, kita lihat tabel formnya dulu. Oke, ini sudah bagus ya, datanya lengkap, sudah dengan fotonya segala. Oke. Dan tombolnya ya, kemarin saya buat ini sudah didesain ya. Ada logonya, kemudian ada tombol untuk aplikasi pengganti tombol ini ya. Kemarin kan saya tugaskan untuk menambah tombol tambah. Kalau tombol itu ya terserah kamu lah, kreativitas kamu masing-masing. Boleh tombol seperti ini, boleh tombol menggunakan gambar atau icon, boleh tombol menggunakan teks atau tulisan. Oke, kita close dulu ini. Kemudian kita lihat hasil tabelnya seperti ini. Pada fields, nah ini fields apa namanya, foto ya, attachment, memang gambar seperti ini ya. Artinya sudah attachment, terlampirkan file gambar satu dan seterusnya. Baik, hari ini kita akan membuat relationship. Namanya hubungan kan harus minimal ada 2 tabel. Kalau hanya sendiri tidak bisa disebut hubungan ya. Kalau sendiri sebutnya jomblo ya. Jadi kalau misalkan mau membuat hubungan minimal harus punya 2 tabel. Oke, sekarang kita buat tabel yang kedua. Nah, anggap tabel data siswa ini tabel induknya. Kan kalau siswa baru pertama kali pasti yang didata tentang biodatanya ya. Di sini biodatanya kita buat dalam tabel siswa. Kemudian yang kedua, saya akan membuat atau database ini kita akan buat sebuah tabel namanya tabel nilai ya. Kita ke menu create, kemudian tabel ya, design view ya, tabel design. Nah, di sini untuk membuat hubungan harus ada field yang sama gitu. Nah, misalkan antara 2 orang gitu, supaya dapat mempunyai hubungannya harus punya misalkan perasaan yang sama gitu. Di sini juga harus ada field yang sama. Jadi di sini yang pertama mungkin field yang ini ya, yang ada numeric-nya kita masukkan dulu nomor induk. Nah, di tabel siswa kan ada nomor induk. Kemudian data tab-nya, karena kita menggunakan nomor induk yang ada di tabel data siswa, data tab-nya kita pilih yang lookup widget. Kalau kemarin kan jenis kelamin menggunakan lookup widget ya. Sekarang nomor induk di tabel nilai, nanti namanya tabel nilai ya. Nah, karena datanya sudah ada, kita pilih option yang pertama ya, option yang pertama. Kemudian klik next. Kita pilih dari mana? Kita pilih dari tabel data siswa ya, pilihnya tabel, klik next. Yang kita masukin mana? Yang kita pilih untuk fieldsnya nomor induk dan nama. Terus ini kebanyakan, kita balikin dulu nomor induk
nama. Kenapa nama? Karena ya ketika kita mengisi kan kita tidak hafal untuk nomor induk, misalkan nomor induk sekian namanya siapa gitu kan. Makanya kita masukkan 2 field, nomor induk dan nama. Klik next, kemudian kita ascending, kita urutkan nomor induknya, kita urutkan ya. Atau nama lah. Ascending itu diurutkan, bisa berdasarkan nama atau berdasarkan misalkan nomor induk di sini. Kan ada 2 tadi yang kita pilih. Setelah kita klik next, ini ya, muncul. Kalau kita mau munculkan apa tadi nomor induknya, height-nya kita cek misalnya seperti ini. Oke, next. Oke, finish. Nah, ada pertanyaan. Nah, tabel must be saved before relationship can be created. Jadi disimpan dulu sebelum relationship-nya kita buat. Oke. Kita kasih nama tabel nilai. Oke. Tidak ada primary key-nya. Oke. Dia akan menciptakan field baru. Ini nggak usah, kita hapus saja. Jadi primary-nya jangan di sini. Kita primary sama seperti tabel data siswa. Primary-nya di nomor induk. Kita klik primary seperti itu. Ya. Lalu nomor induk. Kemudian kedua nilai. Misalkan kita akan mengisi nilai bahasa Indonesia. Kemudian nilai bahasa Inggris. Dan matematika. Ini nilai UN ya. Matematika. Nah, kalau mau buat rapat berarti nilai semuanya dari PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah dan seterusnya, ada 11 mata pelajaran. Ini hanya contoh, jadi kita buat 3 mata pelajaran. Data type-nya number, kemudian decimal place-nya auto aja, karena kan untuk nilai kan tidak ada koma tidak ada angka desimal ya, tidak ada angka di belakang koma desimal. Oke, ini number juga, pilih long integer, kemudian decimal place-nya auto saja, dan seterusnya. Number. Oke, ini kita pilih dulu karena tadi sudah terlanjur dipilih, kita hapus. Oke, kemudian kita simpan dulu, klik kanan save. Lalu gimana melihat relationship-nya atau hubungannya, atau mau merubah, bisa dirubah juga. Nanti kita tinggal klik database tool, kemudian ada tombol atau icon relationship. Nah, ini hubungannya. Jadi hubungannya dari nomor induk di tabel data siswa ke nomor induk ke tabel nama. Oke, kita close dulu semuanya, kita close lagi tabelnya. Sekarang kita buat formnya. Caranya sama ya, create, kemudian gunakan form widget saja supaya cepat. Ini kita pilih dulu nih tabel ya, jangan tabel siswa lagi, kita pilih tabel nilai. Terusnya ada 4, sudah sesuai. Kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Next. Nah, ini boleh kolumnar, boleh tabular ya. Kemarin kan tabel siswa kita sudah memilih kolumnar ya tempatnya. Sekarang kita gantilah tabular. Kita coba ya. Kemudian langsung di open saja. Nanti kalau mau di modify bisa lewat design view ya. Oke, seperti ini untuk tabel nilai. Misalkan
kalau tadi kan kita pilih dua ya fieldnya, nama dan nomor induk. Kalau kita pilih nomor induk aja fieldnya ya namanya tidak keluar gitu. Jadi bingung nih, nomor induk 16937 siapa namanya gitu. Oke, 1637 misalkan Asila nilainya 90 90. Kemudian yang kedua Sarah misalkan 80 95 80. Nanti kamu bisa tambahkan tombol simpan ya. Kalau di sini kan tombol next ya. Atau kalau dengan menggunakan tabular untuk next itu tinggal pindahin kursor aja ya, atau pakai tab. Jadi tabel nilai sudah jadi, nanti dikasih logo seperti biasa, kemudian kasih tombol insert atau tambah data, dan seterusnya ya, terserah kamu lah. Atau mau ditambah tombol quit ya, tombol keluar. Oke, saya setting dulu. Ini puternya saya tarik. Nah, di sini saya kasih tombol keluar, button. Oke, application ya, untuk keluar itu quit application. Oke. Ini menggunakan icon ya. Jadi kamu bebas lah untuk menggunakan icon atau tulisan. Oke, kita lihat. Nah, kamu keluarkan tinggal klik. Jadi sudah terbentuk atau sudah jadi dua tabel dan dua form. Nah, untuk tabel nilainya kita buka lagi, formnya seperti ini ya. Oke, sekarang membuat report ya. Nanti sebenarnya urutannya query dulu, tapi saya loncat dulu ke report untuk laporan. Saya akan membuat report ya, klik create dulu, kemudian report. Nanti di sini, nah, mana report udah jadi belum? Oke. Report widget ya, gunakan report widget. Kemudian tabel apa yang akan dibuat reportnya ya, misalkan tabel data dulu ya, data. Misalkan saya akan mencetak atau membuat laporan tentang data siswanya dulu ya. Kita masukkan nomor induk, nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, foto ya. Sampai foto ya, ini nggak usah untuk foto file data dan seterusnya. Kemudian klik next ya. Oke, ini tidak usah di grouping, klik next saja. Kita urutkan berdasarkan nomor, berdasarkan nama, karena nomor induk itu tidak berurut ya, bisa mengurutkannya. Ini berdasarkan nama saja. Ini saya pilih tabular. Oke, nanti kamu bisa coba-coba ya. Kemudian karena datanya fieldnya banyak, kita pilih landscape ya, jangan kita landscape ke samping. Next, kita review ya. Ini untuk titelnya report data siswa. Nah, report juga nantinya bisa didesain lagi, bisa tambahkan apa, bisa tambahkan logo di sini. Nah, ini hasilnya untuk reportnya. Nama, nomor induk, jenis kelamin, alamat, nomor HP, foto. Nah, ini reportnya seperti ini ya. Nanti bisa dicetak ya. Ini per halaman itu 5 ya. Jadi ada halaman keduanya. Ini halaman keduanya.
nanti boleh dimodifikasi ya. Nah, misalkan ditambahin logo di sini dan seterusnya. Kemudian nanti saya minta laporannya ya, kamu print ya, print tapi dalam bentuk PDF ya. Misalkan ini report, di sini ada export to PDF. Export to PDF. Coba saya taruh di main dokumen, saya publish. Setelah di export nanti kamu lihat hasilnya dibalikan di dokumen ya, dokumen. Oke, jadi nanti reportnya yang dikirim ke masih ke ke kelas kemarin ya, yang sudah mengirimkan MDB tambah dengan reportnya, report tentang data siswa, kemudian satu lagi report tentang data nilai. Nah, ini gimana cara report data nilai? Sama aja, create kemudian report widget. Hanya pilihan tabelnya, pilihnya tabel nilai, kita pindahkan semua ke sebelah kanan, klik next, kemudian untuk nomor induk di ascending ya, next, finish. Ini untuk report nilai. Report nilai seperti ini. Nah, kalau report nilai ini kan tidak keluar namanya nih, hanya nomor induk. Gimana cara supaya kita bisa selain nomor induk, namanya juga keluar? Nah, itu menggunakan queries minggu depan ya. Hari ini sampai di sini aja. Jadi minggu depan kita nomor induk kita bisa tampilkan namanya. Kalau untuk sekarang kan namanya tidak tampil. Oke, jadi silakan dikumpulkan reportnya, report data siswa dan report nilai ya. Oke, untuk hasil yang tadi di print dalam bentuk PDF, nah seperti ini ya hasilnya dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, untuk laporannya, untuk report, ini report data siswa, formatnya PDF karena tadi saya export ke PDF. Nanti kamu upload ya, tugas untuk langkah-langkah sebelumnya kan ya saya anggap sudah bisa. Jadi saya minta report data siswanya dan report nilainya seperti itu, kemudian di upload di classwork yang kemarin aja, jadi digabung aja. Jadi ada 3 file ya, file yang aksesnya dalam format ACCDB atau MDB, satu lagi untuk reportnya, report data siswa dan report nilai dalam bentuk PDF. Jadi ada 3 file ya, report data siswa PDF, report nilai PDF, kemudian file aksesnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Oke, nanti
tutorialnya setelah saya buat, nanti saya buatkan videonya dulu, setelah jadi saya upload lagi ke channel YouTube ya untuk tutorialnya. Sekarang silahkan dicoba-coba dulu ya, gampang kok caranya, tinggal klik aja jadi seperti itu. Jadi tugasnya jadi 3 ya. Yang pertama file NBB nya atau file ACCDB nya, file aksesnya, kemudian report data siswa, yang terakhir report nilai. Kemudian untuk tabel nilai ya, tadi kan nomor induk, nilainya terserah kamu lah mau nilai apa aja yang dimasukkan, minimal 3. Tadi kan saya sudah kasih contoh nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika. Kamu bisa misalkan nilai ekonomi, sosiologi, TIK ya, dan seterusnya, minimal 3 ya. Kalau mau nilai 11 semua mata pelajaran nggak apa-apa, tapi kalau hanya sekedar belajar aja cukup 3. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri dan kamu bisa coba-coba untuk materi hari ini? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Silahkan dicoba untuk tugasnya. Classwork-nya saya tidak tambah lagi, tapi kamu tinggal upload di Classwork yang minggu lalu ya, untuk report data siswa dan report tabel nilai. Baik, kita akhiri meeting kita hari ini. Untuk kamu lanjutkan di praktek ya, menggunakan Microsoft Access. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.